baik. Contoh, gawakno aku roti seumpama atau membawakan saya pancake begitu. Kumpul bareng-bareng. Saya nggak tahu yang bawa pancake. Enak. Kan saya belum mengucapkan terima kasih, nggak tahu yang ini yang bawa pancake itu Pak Nunung atau siapa begitu. Tetapi apa? Ini kebaikan yang tak terikot itu sudah terikot oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya minta tolong ke Cak Gun. Yang menyelesaikan Pak Nunung. Lah Pak Nunung apa? Nggak, mana di hadapan saya ini nggak ada kebaikan, tetapi di hadapan Allah ada kebaikan. Sungguhnya kebaikan kita, apa sih kebaikan kita itu untungnya kalau diketahui oleh makhluk yang lain? Apa untungnya? Nggak perlu. Yang penting Allah terikat, ya enggak? Contoh, antum milih di mana? Baik di hadapan Allah atau baik di hadapan Faiz? Ayo, pilih mana? Kalau di hadapan Faiz paling Masya Allah, jenengan iki wong sing top. Itu tok isoku. Apakah sampean lek apik tak lemah apik tak kei omah? Ya ora. Tak kei duit 10.000 ndak. Kecuali tukang parkir ya, baik sama saya jaga mobil saya tak kei 5.000, kan begitu. Lah kita ndak. Jenengan itu baik di sesama makhluk ini apa pentingnya? Sehingga apa? Kebaikan itu kita pamernya ke satu Allah. Kata Allah, kalian tidak pamer pun aku tahu karena saya senantiasa melihat engkau, kebaikan itu akan dicatat. Setiap kebaikan apapun sampai sekecil biji sawi. Saking cilik itu, saya nggak pernah itu ngelihat biji sawi itu. Antum pernah lihat? Lah saya belum pernah lihat. Saking kecilnya itu biji sawi. Itu bagaimana? Dicatat oleh Allah. Sehingga setiap antum berbuat baik, jangan mengharap reward dari manusia. Ngapain? Ya enggak? Contoh, antum baik ke saya tujuannya apa? Oh, modus. Baik mek konco, modus. Aku tak baik ambek Rifki wis. Tujuannya apa? Rifki iki marotone juragan tambak seumpama aku cek oleh mancing ndek tambak ngapain kita? Padahal beli ikan aja, ikan asap. Ikan asap kita murah kok. Kan begitu seandainya. Ngapain? Enggak perlu kita itu sok-sokan baik di hadapan manusia. Maknanya jangan ragu Anda berbuat baik tidak terikat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pasti sekecil apapun terikat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pak Dodi berbuat baik, enggak perlu disebar. Contoh berbuat baik, ada teman yang butuh dipinjemin duit. Orang enggak ada yang tahu, Allah tahu. Pak Nunung bisa meyakinkan teman-teman. Allah tahu, enggak perlu direkod. Ya, seandainya adapun yang modusin kita, nah ini. Adapun orang yang berbuat kejelekan, berarti kalau kebaikan terikat, kejelekan juga terikat. Ini loh bedanya. Allah itu luar biasanya di sini. Kalau kebaikan sekecil apapun, bahkan jenengan niat tok, niat tok. Contoh, Mas Reza itu niatnya begini. Besok mau ke tempatnya Gus Faiz mau tak bawakan tahu seumpama. Niat. Wis digoreng, lali sing ndek omah. Waduh, setutuk karang lo tahu kari, Bapak wis. Tapi kan sudah niat. Atau belum bikin, ya Allah, wis kawan lali rek. Jenenge lah. Tapi kan sudah niat. Itu loh antum tahu, niat pun Anda ditulis oleh Allah sebagai kebaikan. Bagaimana Allah menghargai niat yang bagus? Seperti halnya Anda melakukan seutuhnya. Bukan gaswat itu. Jadi antum itu berarti apa? Senantiasa niatkan berbuat kebaikan. Niat kate ngaji, udur enggak masalah. Niat kate berbuat baik. Niat bagaimana konco sing sumpek dihibur. Niat. Maka niat Anda itu akan dihitung oleh Allah. Makanya saya pernah itu diskusi sama Mas Rifki. Mas Rifki, orang itu seandainya dalam musyarakah, bekerja sama, seandainya memiliki dividen kita itu, taruhlah orang 10 ini kerjasama, dividennya oleh 1 juta iding. Sama di hadapan kita. Tetapi antum yakinkan perbedaan uang yang kita terima 1 juta dengan 1 juta, pastikan bedanya apa? Lihat kinerjanya masing-masing. Mas Rifki ini kerjanya lebih ini. Apresiasinya sama dengan yang lain.
kewajibannya sama, tapi lebih, maka Allah akan melebihi arti daripada 1 juta Anda. Lho ono wong nrimo 1 juta duit, nuwun sewu. Oleh rong dino menino wis diutang lho ambek kancane. Ada enggak gitu? Karena apa? Arti daripada 1 juta bagi kita itu disebut apa? Barokahnya dikurangi. 1 juta bagi orang pekerja tadi, contohnya musyarakah tadi, ya sudah dilebihkan oleh Allah. Bahkan apa 1 jutanya ini bisa di akhir bulan iso sik nyili kancane sing butuh duit. Hebat enggak ini Allah ini? Makanya apa? Jangan ragu Anda berbuat baik. Jangan ragu apa totalitas dalam beribadah. Jangan ragu menelurkan ide. Jangan ragu Anda berbuat baik di dalam musyarakah sebuah kebaikan. Kalau ada sebuah kebaikan, pencapaian teamwork, maka Anda puncaknya itu ridha Allah, dihitung ibadah. Pasti nilai ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala beda-beda. Jadi apa? Udah, jangan dalam beramal ojo mikir, "Oh, enak menara iku aku gak kerja. Liyane kerja aku dhewe." Allah kan tahu, ngerikot. Makanya di situ dalam beramal tapi angel Ustaz. Angel Gus kongkon ikhlas. Iya, dalam beramal ora butuh ikhlas dhisik, santai. Beramallah dulu, nanti terbiasa. Lama-lama apa? Terpaksa, terbiasa. Yang ketiga ladatul iman, udah santai. Kalau antum beramal, orang itu kayak Imam Malik gitu ya, diundang sama tetangganya ini tukang ngeprank ini. Wes, Imam Malik loh diprank. Ini kalau Kiai Anda sini berani nggak ngeprank Kiai? Ngeprank Ustaz Terawani apa mana ngeprank Imam Malik gitu. Begini. Imam Malik kenduran di omah. Teko, Kak Sido. Mulai kendaraan di omah nggak jadi, mulai berkali-kali begitu sampai yang ngeprank itu bukan speechless. Ini orang kok nggak bisa sakit hati sama saya. Imam Malik, kenapa sih Anda itu tak undang nggak jadi kok nggak marah? Loh, kenapa saya harus marah? Loh, Anda kan capek. Enggak, saya ini menghadiri undangan kamu bukan karena engkau, tapi apa? Karena perintah Allah. Kamu kalau diundang tetanggamu bukan perkara maksiat, datang dong. Berarti apa? Datang menghadiri undangan itu karena yang undang apa karena Allah? Sudah. Anda bekerja sama tujuannya Allah, karena Allah apa karena teman? Uang iri-irian siji ambek satunya. Ya wes, berarti apa? Loh, kate dikasih ribet oleh Allah kok iri. Seharusnya apa? Contoh, ya sudah. Ini contoh lagi. Ada orang ibu memiliki anak 4. Antum itu ngerso loh. Gini Ustaz, kenapa? Ibu itu semua itu saya. Termasuk yang dipuji itu adik saya terus. Padahal adik saya itu nggak ngereken ibu. Tapi ibu, hal kecil punya roti yang diingat ibu, adik saya itu enggak. Ini keliru. Kelirunya apa? Loh, antum dipilih oleh ibu antum untuk yang dicocoki, itu kelebihan yang diberikan oleh Allah. Lah kok ngiri? Dipilih Allah kok ngiri sih? Antum dipilih bupati aja menjadi apa ini? Polisi desa, seneng enggak? Dipilih warga untuk jadi ngurus SIM, wis seneng. Ini dipilih Allah, antum akan mendapatkan kebaikan daripada putra-putra yang lain. Loh kok kita ngiri? Loh, nah ini kesalahan kita. Oleh karena itu, kebaikan itu akan terikot, kesalahan juga akan terikot. Tetapi bab kesalahan itu Allah Subhanahu wa taala di dalam sebuah hadis qudsi mengatakan Allah itu menunggu malaikat itu kalau kebaikan langsung ditulis. Kalau keburukan enggak ditulis. Ada namanya sita saat. Allah itu mengatakan kepada malaikat, tunggu, jangan engkau tulis sebelum sita saat. Berapa sita saat itu? Ini ulama berbeda pendapat. Ada yang 6 detik, ada sita saat, tapi yang masyhur pendapatnya itu apa? 6 jam. Antum dosane gak karuan gedene, mbuh apa lah nglakoni apa? Nglakoni perzinaan, nglakoni riba, nglakoni rasan-rasan, sita saat sebelum 6 jam. Anda bertobat, maka enggak ditulis. Beda loh, ini enggak betul, minjem pulpen. Saya tulis, contohnya gun. Ini ada penghapus, tapi kan masih ada bekas. Tetapi kalau Anda sebelum 6 jam itu enggak ditulis,
Bukan dihapus, nggak ditulis. Maknanya apa? Anda tidak dikategorikan orang yang pernah berbuat salah. Loh, hebatnya Allah kan begitu ya. Giliran berbuat apik direcord, diapresiasi, jangankan berbuat baik, niat baik pun juga dicatat. Tetapi giliran Anda berbuat salah, mbok maksiat, mbok riba, mbok opo nang wong tua kesansit saat Anda bertobat kepada Allah, maka Allah kategorinya begini, seret, ditompo. Wah, luar biasa kan? Ditompo Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, bertaubatlah kepada Allah, sehingga Allah itu kalau kita pas sekali menurut saya, kalau Allah memberikan, ya memang pas ya, bukan menurut saya, memang pas wong Allah gitu ya. Kita itu dikasih waktu sholat itu 5 kali, subuh, duhur, asyar, maghrib, isya. Antum cermati, kalau ada waktu sholat yang jaraknya lebih daripada 6 jam, pasti di tengah-tengahnya itu ada waktu sholat yang sifatnya sunnah. Duhur sampai asar deket, nggak lebih 6 jam, ada nggak? Nggak ada. Asar dengan maghrib ada nggak? Nggak ada. Ya kan? Maghrib dengan isya nggak ada. Tapi subuh dengan duhur lebih daripada 6 jam, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 8 jam atau 7 jam lah. Berarti lebih daripada 6 jam. Dikasih oleh Allah, nih di tengah-tengahnya dikasih waktu duha. Afdolnya kapan ini? Salat duha afdolnya ada 3. 1, yang pertama waktu isyraq. Barang siapa yang salat subuh berjamaah kemudian duduk di masjid, duduk tok, kang rasani tanggane lho ya, duduk iki. Apalagi antum taklim sampai waktu isyraq ditambah sholat 2 rakaat, maka pahalanya haji dengan umroh. Yang kedua, sholat kurang lebih jam 8 sampai jam 9. Barang siapa yang sholat duha itu, maka dia dikategorikan menambal amaliyah kita yang kurang. Sholat kita Allahu Akbar nggak benar, ditambal di sholat duha, ya nggak? Amal-amal kita yang kurang maksimal ditambal dengan sholat duha kita. Nah, yang ketiga ini jam 11 sholat duha. Ini fadilahnya apa? Fadilahnya antum apa? Dibukakan rezekinya oleh Allah, babur rizq. Makanya antum, saya ini sudah istiqomah Ustaz sholat duha, tapi kok gak suka jam pira sama sholat? Jam 8. Loh, ya beda, ini fadilahnya dari Allah kan begitu. Ya oleh karena itu ya harus dipelajari. Malam hari ada namanya qiyamul lail. Makanya kalau sebelum 6 jam antum taubat, bukan dikategorikan dosa Anda dihapus, tapi dikategorikan gak pernah Anda melakukan sebuah dosa. Ini kan keren sekali ya.